Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Marilah anak penduduk Indonesia, berdiri Indonesia sejahtera bangunan, menegakkan segala tugas bangsa dan jiwa teguh bijaksana. Marilah anak penduduk Indonesia, berjuang demi kejayaan bangsa, siaga sedia mengindahkan panggilan mulia untuk berdiri. Waiski, dipersilahkan. Kode etik radio antar penduduk Indonesia. 1. Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap patuh. Anggota RAPI harus patuh dan tertib menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tata aturan organisasi. 2.
Anggota RAPI harus berjiwa bersikap jujur. Anggota RAPI harus memiliki jiwa yang bersih dan berperilaku jujur. 3. Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap santun. Anggota RAPI harus berjiwa bersikap santun dalam bertindak dan berbicara sopan saat berkomunikasi. 4. Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap tanggung jawab. Anggota RAPI harus memiliki jiwa dan sikap tanggung jawab terhadap organisasi dalam menjalankan roda organisasi serta pengabdian kepada masyarakat. 5. Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap tanggap. Anggota RAPI harus memiliki jiwa, sikap cepat tanggap, peka, dan peduli terhadap situasi lingkungan sosial. Tata tertib musyawarah lokal RAPI Lokal 3 Wilayah 8 Tulang Bawang tanggal 8 Februari 2025. 1. Anggota RAPI Lokal 3 minimal 55% dari anggota seluruhnya. 2. Tidak berbicara atau ngobrol satu dengan yang lain yang tidak penting saat musyawarah berlangsung. 3. Memperhatikan pembicaraan. 4. Menghargai, menghormati pendapat peserta musyawarah. 5. Mengajukan pertanyaan yang belum dipahami terkait musyawarah. 6. Memilih pimpinan rapat musyawarah dan sekaligus memimpin jalannya rapat musyawarah. 7. Pemimpin rapat musyawarah berhak menegur dan meluruskan yang berbicara atau berpendapat tidak sesuai musyawarah. 8. Dalam pemilihan pemimpin rapat maupun pengurus lokal 3 dalam kurung ketua, peserta musyawarah punya hak 1 suara. 9. Keputusan musyawarah sah apabila disetujui 50% lebih 1 peserta musyawarah yang hadir. 10. Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka akan dilakukan voting. Demikian tata tertib musyawarah. Apa disetujui? Terima kasih. Panitia Musyawarah Lokal RAPI Lokal 3 Wilayah 8 Tulang Bawang. Ketua tertanda Minuk Sudarmaji, Juliet Julu 08 Bravo November 5. Sekretaris Ali Mahmudi, Juliet Julu 08 Alpha Mike Uniform. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'du. Hadratul kiram, para bapak alim ulama, ustadz maul ustadzah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda yang sangat kami taati dan hormati. Bil khusus kepada sebagai dia dulu 08 Charlie Hotel Quebec beserta beliau Bapak sudah dulu 08 Ibu Bapak Diki selaku Ketua Pimpinan Wilayah RAPI 08 Tulang Bawang, dan beliau Bapak Ibu adalah Ketua 2 Pimpinan RAPI Wilayah Tulang Bawang, dan kepada beliau Bapak yang lain rombongan dari wilayah Tulang Bawang, semuanya yang sangat kami hormati dan kami banggakan,
juga kami taati. Warahimakumullah. Dan kepada beliau Bapak Sutarman selaku Kepala Kampung Sumberjaya yang sangat saya hormati, dan kepada para Bapak Ketua Lokal, baik Lokal 1, Lokal 2 dan 4, beserta anggota yang hadir, semuanya yang saya cintai dan kami banggakan. Kepada beliau Bapak JZ08 Indian Alpha Juliet, yaitu Bapak Sri Sutanto selaku pimpinan rapi di wilayah Lokal 3 atau di Lokal 3 yang di dalam periode yang telah lalu, yang sangat kami hormati dan kami taati. Kepada beliau dulu 08 Indian Brapu Kibek atau Brapu Kilo, yaitu Bapak Haji Sukardi bersama keluarga besar yang sangat luar biasa. Beliau berkorban untuk terlaksananya musrah pada siang hari ini yang sangat saya hormati. Para Bapak dan Ibu sekalian, terutama yang pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana di dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini tak bosan-bosannya memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita bersama dalam rangka kita bersilaturahmi, bermuajahah anggota rapi yang berada di Lokal 3 ini, di dalam rangka kita bersama melaksanakan musrah rapi di Lokal 3. Yang keduanya tentunya sebagai muslim tak lupa sholawat serta salam semoga selalu kunjuk ke pangkuan beliau Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan atas syafaatnya pun selalu diberikan kepada kita semua fi dini ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para Bapak dan Ibu sekalian, bil khusus kepada beliau Bapak pimpinan rapi wilayah 8 Tulang Bawang, perkenankan bahasa berdiri di sini akan menyampaikan sepatah atau dua patah kalimat yang terkait dengan musrah pada siang hari ini. Yang pertama adalah atas nama panitia penyelenggara musrah rapi di Lokal 3 pada siang hari ini, tentunya tak lupa mengucapkan ribuan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada semua jajaran, bil khusus kepada Bapak pimpinan yang dari wilayah Tulang Bawang, yang mana telah berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami dalam rangka pelaksanaan musrah rapi di Lokal 3 pada siang hari ini. Oleh karena itu, tak lain atas kebaikan dari semua pihak, pengorbanan tenaga dan pemikirannya, di sini atas nama panitia hanya bisa mengucapkan jazakumullah khairul jazak. Mudah-mudahan apa yang telah menjadi amal baik Bapak dan Ibu sekalian diterima di sisi Allah sebagai amal yang bermanfaat, maslahah fid dini wa dunya mal akhirah. Amin Allahumma amin. Para Bapak dan Ibu sekalian, tentunya atas nama panitia beserta rombongan, atas hadir dengan semuanya, panitia tidak bisa menyambut dengan penuh kehangatan dan tidak bisa memberikan penghormatan yang cukup, melainkan semuanya hanya bersifat sederhana. Oleh karena itu, segala kekurangan, kesalahan, kekilafan dari pihak panitia, saya sebagai wakil hanya bisa mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di sini perlu saya sampaikan kepada
beliau Bapak Pimpinan Wilayah 8 Tulang Bawang, yaitu Bapak Diki Surahman Salompongan, yang mana pada saat ini adalah atas nama panitia niat dan sengaja untuk memenuhi instruksi dari pimpinan, yaitu sehubungan masa jabatan pimpinan yang lalu telah paripurna, maka diharapkan agar supaya untuk membentuk lagi yaitu pimpinan yang baru. Oleh karena itu, sebelumnya di sini saya sampaikan kepada beliau agar hendaknya mohon dimaklumi, dan sedikit di sini akan saya jelaskan kronologi. Nanti selanjutnya dari saudara sekretaris yang akan menjelaskan sedetail-detailnya sesuai dengan administrasi yang ada. Dari saya atas nama panitia, saya ucapkan atau saya terangkan bahwa musrok pada siang hari ini pada hakikatnya kita tidak melaksanakan musrok secara manual. Ini yang perlu saya sampaikan. Karena apa? Perlu saya sampaikan kepada Bapak Pimpinan Wilayah bahwa di lokal 3 ini paling sulit kami mencari pimpinan lokal. Ini paling sulit, Pak Ipo. Kita paling sulit. Ya. Nah, oleh karena itu dengan sangat terpaksa, walaupun sesulit kayak apa, karena itu instruksi dari pimpinan. Kebetulan di 2 bulan yang lalu itu ada pembentukan panitia, kebetulan saya yang diberi mandat untuk melaksanakan, dan itu saya lakukan sesuai dengan juknisnya, permen pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya, mulai dari sosialisasi bahwa pimpinan masa jabatan sudah habis, sehingga saya membuka pendaftaran tepatnya pada tanggal 12 Januari 2025 di Desa Sukomakmur. Ternyata sejauh itu selama 2 bulan Bapak Pimpinan, kami tidak bisa menjaring satupun kandidat yang akan menyalonkan diri. Nah, susah kan ini? Bahkan Pak Kunto sendiri, Pak Sri Sutanto sendiri pun angkat tangan. Ya, angkat tangan. Makanya bisa kita bayangkan Pak Ketua Wilayah bahwa kami ini kalau ini nggak terjadi mungkin bulan ke depan kami ini kayak istilah bahasa Inggrisnya titik kelangan babon, tingkriyek gitu. Ini sangat luar biasa. Ngeres, lokal 3 ini paling ngeres. Pak lokal 1, Pak lokal 2, Pak lokal 4 paling ngeres, susah dari pimpinan. Tapi sebenarnya setelah saya pahami, saya selidiki, sebenarnya bukan masalah tidak bisa, mohon maaf Pak, bukan masalah tidak bisa. Sebenarnya banyak juga beliau-beliau yang berpotensi dan punya leadership untuk menangani hal itu. Namun ternyata faktanya beliau-beliau yang punya potensi seperti itu terlalu banyak trafficnya rata-rata. Jadi mementingkan, mohon maaf, dirinya sendiri. Jadi nggak mau menggempil-gempil waktunya dan pemikirannya untuk perjuangan kegiatan organisasi sosial ini. Maka sehingganya kita kebingungan. Nah, oleh karena itu singkatnya bicara Bapak Ketua, Bapak Pimpinan Wilayah, bahwa Pak Kunto itu kenapa sekarang mau? Karena kami segenap anggota yang berada di lokal 3 ini melakukan coro bahasa Inggrisnya memperkosa beliau. Ya, kita ini diperkaos, Pak Kunto ini diperkaos. Diperkaosnya dengan cara apa? Ya sama-sama ya kita jelaskan, semua anggota yang hadir pada saat itu bareng-bareng memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Pak Sri Sutanto yang selama ini alasannya beliau tidak sanggup ini karena terganggu dengan fisiknya, menurunnya kesehatannya, dan ada salah satu penyakit yang dideritanya. Nah, oleh karena itu cara kami memperkosa sebagai anggota ini memohon langsung kepada Allah agar supaya beliau diberi kesehatan, sakitnya dicabut sehingga pulih seperti semula.
Nah itu alhamdulillah buktinya sekarang sudah bisa datang ke sini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah oleh karena itu pada waktu itu di tanggal 12 Januari 2025 beliau ada kesanggupan Bapak Wilayah, ada kesanggupan untuk bisa menerima beban kegiatan organisasi sosial yang selama ini kita tekuni mungkin berpuluh-puluh tahun. Jadi sayang kalau mau dibiarkan. Nah oleh karena itu beliau sanggup sehingga terjadilah pada acara pramusra pada tanggal itu kita sepakat bersama-sama bahwa Pak Sri Sutanto supaya mempersiapkan diri sanggup untuk melanjutkan perjuangan sosial terkait dengan organisasi yang berada di lokal 3 ini khususnya, yaitu melanjutkan menjadi ketua lokal di lokal 3. Nah ini kronologinya seperti itu Bapak. Maka sehingga pada waktu itu menjadi keputusan musyawarah bulat bersama, semuanya sepakat, sehingga langsung pada saat itu menyusun administrasinya, menetapkan berita acara musyawarah pada waktu itu, sekaligus menetapkan beliau sebagai hasil dari musrok. Dan pada saat ini pun kita masih belum goyah, posisi masih sepakat bahwa beliau sebagai calon pimpinan rapi khususnya yang berada di lokal 3 itu. Nah untuk itu Bapak pimpinan wilayah Tulang Bawang, pimpinan wilayah 8 Tulang Bawang, maka dari kronologi itulah di sini atas nama panitia penyelenggara musrok mohon kepada Bapak pimpinan mungkin 3 hal yang saya minta. Yang pertama sudah saya jelaskan bahwa seperti itu kronologinya, entah salah entah benar saya juga kurang ngerti, namun saya selalu memohon agar supaya kronologi seperti itu bisa dimaklumi, diterima, sekaligus disahkan. Ini harapan kami sebagai panitia. Terus permohonan yang kedua, yaitu apabila nanti Bapak Sri Sutanto sudah sah dilantik menjadi seorang pengurus rapi di lokal 3 ini, saya berharap dengan Bapak Wilayah tetap sebagaimana biasa agar hendaknya selalu berkenan membina, mengarahkan, melatih dan memperbaiki baik itu sistem, prosedur maupun struktur di dalam keorganisasian khususnya yang berada di lokal 3 ini dan umumnya semua teman-teman yang berada di lokal lain-lain, agar supaya kita betul-betul tetap eksis, bisa mempertahankan diri terkait dengan kegiatan sosial yang bersama-sama selama ini kita laksanakan, agar supaya menjadi lebih baik daripada tahun-tahun yang kita lalui. Amin. Itu harapan kami atas nama panitia yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini di lokal 3 ini insya Allah nanti akan dijelaskan mungkin di dalam laporan pertanggungjawabkan. Namun sedikit saya juplik bahwa kami di lokal 3 ini di samping melakukan kegiatan banpom, ada kecil-kecilan kegiatan sosial. Sekalipun modalnya hanya sekedar donaturan kecil-kecilan atau patungan kecil-kecilan, jariah kecil-kecilan, ini kita lakukan dan alhamdulillah sudah berjalan mungkin sudah berpuluh-puluh tahun juga. Nah untuk itu selama ini kami sangat terbatas, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan penderita. Oleh karena itu kepada beliau Bapak Diki Surahman dan Bapak Ibu sebagai pimpinan yang berada di wilayah, dan saya yakin beliau kebetulan juga duduk di pemerintahan. Oleh karena itu saya berharap tolong Pak, nggak ketang sedikit ya, anggaran itu dijualkan untuk kami yang berada di lokal-lokal khususnya di Tulang Bawang agar supaya kami bekerja di dalam pegiat sosial ini tambah semangat ya, tambah diperhatikan masyarakat, dan keberadaan rapi bekerja di bidang sosial ini betul-betul bisa bermanfaat untuk umat dan masyarakat
ulang tahun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan sebagai panitia penyelenggara. Sekali lagi tentunya banyak kekurangan saya mohon maaf secara pribadi. Hablum minallah, astagfirullahaladzim kepada Bapak dan Ibu semuanya, semua kekurangan, kekhilafan, kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada saudara kita yang non muslim, saya ucapkan selamat siang dan selamat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada Bapak Ketua Wilayah Bapak Diki Bapak Diki siapa Pak? Bapak Diki Surahman yang kami hormati, kepada Bapak Sukarti beserta keluarga yang saya hormati, kepada Bapak Ketua Lokal atau Ketua Wilayah yang kami hormati, kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian anggota Rapi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik, rahmat, hidayah dan inayahnya pada siang hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di kediaman Bapak Sukarti dalam keadaan sehat walafiat dan kurang apa. Dan yang kedua, sholawat serta salam Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan ke hari panjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita telah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan sahabatnya di dunia telah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak hadirin sekalian, kami merasa bersyukur, merasa terhormat diberi kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua kata di sini, dan kami tidak perlu panjang lebar yang bisa sampaikan. Yang jelas kami merasa senang, merasa bahagia bisa berkesempatan di wilayah kami di rumah Bapak Sukarti ini untuk kegiatan yaitu muslok atau musyawarah lokal untuk Rapi. Jadi saya berharap mudah-mudahan pada siang hari ini musyawarah Rapi dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir, dan mudah-mudahan dalam musyawarah ini nanti menemukan solusi yang terbaik, menemukan ide-ide yang terbaik demi kemajuan Rapi yang berada di wilayah Tulang Bawang ini, dan sehingga kami selaku masyarakat bisa merasakan manfaat adanya Rapi atau organisasi radio penduduk Indonesia yang ada di wilayah kami ini. Kami ikut benar-benar ikut merasakan manfaatnya, itu harapan kami. Dan mudah-mudahan saya sendiri sebenarnya ingin ikut Pak Bu, Rapi itu seperti apa ingin, karena dengan adanya kita punya komunitas berkumpul ini yang jelas kita banyak bersilaturahmi, bisa bisa bersahabat, banyak keakraban, banyak teman, banyak sahabat yang pada akhirnya juga akan membuka peluang untuk rezeki kita. Itu harapan. Kira-kira hal yang perlu dan bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tadi pun pertama-tama salam Rapi dulu ya. Saya ucapkan kepada saudara-saudara anggota Rapi, terutama lokal juga, saya ucapkan salam Rapi 5155.
Yang terhormat Bapak Kepala Kampung Sumber Jaya Pak Sutarman, kemudian para pengurus wilayah Rapi 08, ada Ketua 1 Pak Ivo dan jajarannya. Ketua lokal, saya sebut dulu dari lokal 2 dan jajarannya, lokal 4 dan jajarannya, kemudian dari lokal 1 ada perwakilan pengurusnya, kemudian beristimewa kepada Ketua lokal 3 beserta jajarannya dan para anggota Rapi yang lokal 3. Sebelum saya menyampaikan sambutan, kembali saya mengajak pada kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan maupun kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka musyawarah lokal 3 Rapi Tulang Bawang. Kemudian pertama kali juga saya sampaikan permohonan maaf karena agak siang saya datangnya. Saya sampaikan terima kasih terutama kepada tuan rumah yang telah menyiapkan, udah mungkin sama berbagai hidangan tadi. Ayam gorengnya enak mas. Kemudian juga menyampaikan apresiasi juga terutama kepada panitia yang telah menyiapkan musyawarah ini. Sungguh baik, mudah-mudahan musyawarah lokal ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian kita semua tahu musyawarah lokal ini pertama-tama sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Rapi memang dibatasi kepengurusannya, ada waktunya gitu. Ini sudah habis, kita laksanakan untuk pemilihan ketua baru. Saya juga memberikan penekanan lah kepada kawan-kawan terutama di lokal 3. Saya lihat ini mungkin dibanding selama saya bertemu ini agak arah sini ini ke Pak Iko ya, semakin rame gitu. Saya pikir Rapi itu sepi-sepi aja kan, karena itu tadi selama ini kan Rapi ini kan organisasi radio antar penduduk Indonesia yang pada hakikatnya itu komunikasinya di udara gitu ya. Dan saya ngeliat Rapi ini di tengah-tengah kemajuan teknologi komunikasi itu tetap eksis. Itu yang Bapak Ibu harus bangga itu. Saya pertama kali ngeliat HP itu saya tanya, ada yang bisa video call nggak? Nggak ada, gitu kan? Untuk miss call aja nggak bisa kan? Tapi kenapa masih aja tetap eksis, gitu kan? Artinya apa? Itu tadi. Artinya sampai saat ini dengan berbagai kemajuan teknologi, Rapi masih mampu eksis. Itu yang harus kita merasa bangga terhadap organisasi ini. Karena apa? Itu tadi, walaupun kita ngobrolnya di udara, tapi berinteraksi juga di darat gitu. Saya selalu bilang, Rapi ini walaupun anggotanya bermacam-macam latar belakang kan, yang jelas jenis kelaminnya macam-macam, ada 2 ya. Kemudian usianya ada yang muda, ada yang tua, terus pekerjaannya macam-macam kan, ya. Kan bersaudaranya di mana kita ya, di udara itu kan. Nah saya harapkan kita sudah bersaudara di udara, di daratnya lebih erat hubungan itu. Ya kalau itu tadi kembali saya bilang, kalau sekedar beda-beda pendapat nggak ada masalah. Yang penting jangan ada musuhan gitu kan. Ya kayak gini nih muswil nih, misalnya ada dinamikanya, ribut ya nggak apa-apa, yang penting pulangnya barangannya bekawan lagi gitu kan. Saya kalau pengalaman di lokal 1 di grup itu memang sering ada dinamikanya, nggak ada masalah itu. Iya, kita kakak adik aja ribut ya, ibu-ibu sama anak perempuan sering ribut ya. Iya, tapi kan nggak mungkin karena rasa persaudaraannya itulah tetap mengikat, saling mengikat. Artinya ada hubungan emosional di antara kita. Kemudian juga saya berpesan kepada pengurus lokal nanti yang telah dibentuk, ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti.
Pertama, konsolidasi lagi. Kita data lagi. Sebenarnya anggota lokal 3 itu berapa sih? Kan gitu ya. Itu yang harus tahu. Kalau setiap lokal tahu anggotanya berapa, di mana aja, artinya wilayah juga tahu nanti kan. Kalau saya sampai sekarang nih ditanya misalnya, istri saya aja misalnya, Rapi itu anggotanya berapa, belum tahu ini, gitu kan. Saya bilang ya 10 lebih lah, gitu kan. Lebihnya berapa nggak tahu kan. Nah, saya pesan-pesan sama lokal lain juga gitu, segera konsolidasi nanti siapapun jadi pengurusnya, kemudian data anggota kita, terus itu yang baik yang udah ada call-nya belum ada gitu, ntar Om, jadi nanti kita inilah, saya coba minta keringanan lah mengenai call itu kan gitu. Kemudian yang penting itu tadi, kita harus tahu loh, artinya kekuatan kita itu harus tahu loh kan gitu. Terus siapa-siapa aja kita harus tahu loh. Kenapa? Itu tadi pada saat kita dalam satu ikatan organisasi ya, walaupun berbagai macam latar belakang dan sebagainya, kita harus mempunyai satu ikatan, satu kesamaan. Rapi ini persamaannya apa ya? Konsen, ya enggak? Yang salah satu mengikat, gitu. Itu yang istilahnya apa ya? Untuk memulai persamaan itu kan diawali dengan konsen nih kalau anggota Rapi. Kemudian mulai berinteraksi, sehingga kita berkumpul. Kalau kekuatan itu ya Bu, kalau misalnya dengan kesamaan itu mudah-mudahan berbagai perbedaan itu bisa lebur karena kesamaan itu. Dan saya juga minta kawan-kawan anggota Rapi semuanya, tadi dibacakan kode etik kan, itulah yang mengikat marwah Rapi itu di kode etik itu gitu kan. Pada akhirnya kita bisa memberikan kontribusi manfaat. Jadi jangan sampai kepala kampung nggak tahu sama Rapi nanti kan, ya enggak? Iya. Jadi saya pesan, memang kita ini organisasi Rapi ini ya intinya kan media informasi, komunikasi. Jadi fitrahnya kita memang di udara kita ini. Tapi jangan lupa bumi maksud saya, gitu kan? Artinya interaksi kita di udara, kita implementasikan di darat juga. Berbagai kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa kita lakukan. Makanya nanti setelah muslok ini kami nanti mau merancang rapat kerja nanti. Nanti kita tampung aspirasi dari lokal, kemudian juga ada program kami yang mudah-mudahan bisa dikerjakan oleh masing-masing lokal, sehingga kita bisa memberikan manfaat yang besar di mana kita berada gitu kan. Kalau lokal 3 ini kan berapa kecamatan, paling tidak ya di kecamatan itu keberadaannya ada loh gitu. Kemudian juga kemandirian lah. Saya ini terus terang sebagai kepala Bapeda juga, tapi saya nggak mau kalau bisa kita mandiri gitu. Tapi kalau udah buntu akal nggak ada, ya udah terpaksa kita ngajukan permintaan hibah lah ke pemerintah. Tapi sampai sekarang saya tidak mengajukan permohonan hibah dari pemerintah daerah. Saya mau kita mandiri gitu. Terserah mau iuran atau mau kita buka usaha-usaha kecil lah gitu. Makanya saya minta data itu Pak. Kalau kita berkumpul ini kan banyak profesinya Pak, iya kan? Ada yang mungkin jualan nasi uduk gitu Pak, misalnya ya. Daripada kita beli nasi uduk sama orang lain, mendingan sama anggota kita. Itu sederhananya, kan gitu kan? Ada yang bisa ngedandanin kipas angin misalnya. Kipas angin kita rusak, daripada ke orang lain, ke anggota kita gitu. Kan gitu. Itu awalnya. Mungkin bisa sama-sama kita bentuk koperasi nanti. Kan gitu. Antar-antar kita gitu. Artinya kemandirian dulu lah kita ini. Artinya saya ingin sedikit berbeda dengan beberapa organisasi. Jangan 17-an
Mau ada kegiatan aja kita sibuk bikin list gitu kan. Saya sering ngasih kalau ngobrol-ngobrol, saya di beberapa organisasi juga ikut, artinya coba ini dulu lah, jangan kasar ini ngomongnya, keberadaan kita nggak ngerepotin orang gitu loh Pak Bu gitu. Kalau bisa ngasih manfaat, artinya saya penting benar, nanti kita buat lah. Tapi ya tadi berdasarkan data itu kita nggak tahu kan. Saya di Benggala itu AC saya rusak di rumah dinas itu, nggak tahu anggota rapi kita ada yang bisa dandan AC, kan rugi tuh. Itu loh contohnya. Itu tadi kita modal orang, modal hubungan, itu tadi bisa kita berdayakan sedikit demi sedikit gitu untuk dalam rangka mencapai kemandirian. Kemudian juga itu tadi, kita ini organisasi bukan perusahaan, nggak ada gaji kan gitu, nggak ada gaji. Artinya kalau kita berbuat ya kita berbuat sendiri. Artinya harus punya daya juang. Tadi ibu-ibu nyanyinya gitu loh, rela berjuang loh tadi. Tanggung jawab lah. Ya jangan asal nyanyi aja kan. Ya saya dengerin kan, berjuang, rela mati katanya. Gitu ya. Ya kembali ke itu tadi. Saya mengajak kita. Tapi kalau mentok-mentok ya udah nanti kita minta sumbangan gitu kan. Tapi kalau bisa enggak kan gitu. Kemudian juga kembali ke sekali lagi saya ngelihat dari awal saya masuk ke pengurusan rapi ini, modal utama kita kekompakan mulai dari muswil saya lihat, terus muslok saya lihat itu tadi benar-benar mencapai mufakat musyawarah itu, tidak ada voting gitu. Itu walaupun sah, itu voting sah, tapi saya lihat ini kayaknya aklamasi, berapa ini aklamasi, saya aja juga terpilih aklamasi. Itu saya ngeliat kompak ini. Ya saya lihat kompak kenapa? Bukan diatur ya. Kalau diatur nggak ada berisiknya, tetap berisik gitu. Maksudnya tetap ada bantah-bantahan, tapi pada akhirnya aklamasi. Lokal 4 yang berisik. Lokal 4 berisik, ya. Tapi aklamasi nggak? Enggak aklamasi. Voting, iya tetap sah gitu kan. Tapi nggak musuhan kan? Nggak. Iya. Ya nggak enak pula dingin terus. Ini bukan saya manas-manasin ya. Ya artinya bapak-bapak, ibu-ibu nih ya. Maksud saya jangan kayak barang ini loh, kayak barang tabu loh, pemali loh berdebat itu. Nggak apa-apa loh Bu, tapi modalnya itu siap Bu, kalau udah berdebat siap dingin lagi gitu kan. Jangan sampai itu tadi dari arah sana nih peginya ya, karena berdebat di sini tahan muter yang satu kan dari sana ya. Maksud saya begitu, termasuk dalam perjalanan organisasi ini terhadap ketua juga nggak mungkin dia sempurna. Terus juga kita kalau anggota mau kritik ada adabnya, ada caranya, kan ada kode etik kita. Kemudian juga mungkin yang dikritik juga ada adabnya, ada caranya dalam mengakomodir bereaksinya gitu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sudah siang, ini masih banyak mau ngomong karena udah jauh-jauh datang, baru pertama ketemu. Cuman itu tadi Bu, siang saya dengar juga sama aja bayarannya katanya, mau lama mau ini sebentar sama katanya. Ya mungkin muswil selesai, muslok ini selesai, kita bisa interaksi, kita saling ngobrol-ngobrol. Ya saya mohon maaf Bu, Pak, kalau dalam penyambutan saya ada yang salah atau tidak berkenan. Sekali lagi semoga muslok ini berjalan lancar, kemudian menghasilkan keputusan-keputusan membawa berkah kepada Rapi, dan lebih jauh lagi membawa berkah bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan mudah-mudahan kepala kampung segera menjadi anggota lokal 3 Rapi Kabupaten Donggala. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Bapak Ibu ya, kita masuk ke sidang-sidang. Nah, ini sebenarnya tidak perlu lagi, cuma kalau sholat itu rukunnya nggak dijalani nanti salah. Ya, kita mulai ya. Baik, kita sidang-sidang di sini.
sesuai dengan aturan rapi bahwa sidang-sidang baik itu munas yang di pusat, musda yang di provinsi, muswil yang di kabupaten, dan muslok yang di kecamatan sama. Pertama-tama Bapak Ibu, pimpinan sidang harus ada. Nah, di sini sesuai dengan tatib yang ada di rapi, pimpinan sidang muslok ini pertama harus ganjil, bisa 3, bisa 5, bisa 7, yaitu utusannya kalau yang dasar standar adalah 1 dari pengurus wilayah. Nah, di sini saya. Yang kedua dari pengurus lokal yang lama sama anggota atau panitia. Nah, di sini ada saya, ada Pak De Coca-Cola, ada Om Aang. Saya rasa cukup. Apakah pimpinan sidang ini Bapak Ibu bisa diterima? Oke, ketok. Oke. Pemilihan sidang muslok sudah kita tetapkan. Yang pertama-tama saya apresiasi untuk Sri Kandinya lokal 3 ini, weh. Kayaknya lokal 4 punya saingan Sri Kandinya ini, Om Payung. Woi, keren. Ini saya latihannya pasti cuma hari ini aja itu kali. Ya. Tuh kalau 3 kali latihan kalah itu punya wilayah sama daerah. Nanti kalau ketua pengurus yang baru Pak dipikirin seragam Sri Kandinya. Biar cantik ya. Iya, 2 kali latihan nyanyi, wah, ngedon itu wilayah, yakin saya. Apalagi nanti kalau pas pelantikan lokal-lokal ini, Sri Kandi lokal 4, lokal 3, lokal 2 jadi 1, jadi pada wah, nggak tahu lagi saya. Rame ini pasti. Bajunya aja dibagusin Pak De. Ya. Kedua, kita memasukin acara kedua sebelum kita ini membentuk kepengurusan dan memilih ketua yang baru. Pengurus dan ketua yang lama itu harus dimintai pertanggungjawaban. Maka sesi yang kedua ini adalah laporan pertanggungjawaban ketua pengurus lama terhadap segala perbuatan yang telah dilakukan. Berdosakah dia atau surgakah dia? Ya, nanti tergantung Bapak Ibu. Nah, di sini Pak De Puntodewo, saya persilahkan Anda melaporkan apa saja kegiatan-kegiatan, jasa-jasa kebaikan dan keburukan-keburukan yang telah Anda lakukan selama. Semoga Allah memberi Anda kesehatan dan memberi Anda kemuliaan. Kepada Unit 08 India Alpha Juliet alias Pak De Puntodewo bin Sri Sutanto, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada pimpinan rapat. Ya, nanti mungkin saya agak lama Pak pimpinan rapat ya, karena tadi sudah disinggung tentang kesehatan saya. Nanti mohon izin untuk duduk. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun terima kasih. Di sini saya selaku pengurus Rapi Lokal 3 yang lama akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Mudah-mudahan ini banyak yang tidak diterima. Harapan saya seperti itu. Kalau tidak diterima tentunya kan ada perubahan-perubahan yang tentunya membangun, memajukan organisasi Rapi khususnya di Lokal 3, umumnya di Tulang Bawang. Terima kasih. Sedikit boleh Pak pimpinan rapat menanggapi yang tadi bicara. Yang pertama dari Pak Ketua, yang tentunya yang saya hormati, dan tentunya kepada Bapak Ibu Widuwanto ya, dan Bapak Sarwani. Oh ngelamun Pak, di mana-mana saya lihat nggak ngelamun, di sini kan ngelamun.
Ya, oke, terima kasih. Jadi saya sangat bangga dan senang apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Wilayah, bahwasanya akan ada harapan-harapan baru untuk organisasi Rapi Tulang Bawang. Tidak perlu saya jabarkan. Terus untuk Pak Ketua Panitia, jadi tadi Pak Pimpinan Rapat, saya ini di apa ya? Kalau bahasa diperkosa ini kok terlalu gini ya? Ya, ditodong lah kira-kira seperti itu. Cuman karena saya mengingat Rapi ini salah satu organisasi yang saya cintai, makanya bagaimanapun keadaan saya, ya saya tetap masih sanggup kalaupun nanti terpilih kembali. Yang selanjutnya untuk Pak Kepala Kampung Sumberjaya, terima kasih Pak. Rapi ini Bantuan Komunikasi yang terkait sosial, Kamtibmas, bencana alam dan lain-lain. Nah, itu yang untuk pembukaan pembicaraan saya. Tentunya kepada Bapak Ibu anggota Rapi, rekan-rekan dari luar lokal yang saya hormati, kepada panitia yang telah melaksanakan dan menyelenggarakan dan melaksanakan musrok ini, saya mengucapkan terima kasih. Wabil khusus untuk Bapak Haji Sukardi, Bunda Juli 08 Indian Prabowo Kilo yang telah memberikan waktu untuk musrok ini. Terima kasih. Baik, lanjut. Saya akan menyampaikan laporan pertanggung jawab saya sebagai pengurus Rapi Lokal 3. Saya bacakan laporan pertanggungjawaban pengurus organisasi radio antar penduduk dalam kurung Rapi Lokal 3 wilayah 8 Tulang Bawang masa bakti tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut. Hanya ada 2 poin. Yang pertama adalah kegiatan. Kegiatan Rapi Lokal 3 A. Mengadakan pertemuan anggota yang dilakukan minggu kedua setiap bulannya, pertemuan rutin. Selanjutnya dalam pertemuan rutin tersebut dilakukan simpan pinjam anggota Rapi Lokal 3, dan simpan pinjam ini berlangsung dari tahun 2009. Alhamdulillah dengan kekompakan teman-teman Rapi Lokal 3 sampai tahun 2025 ini masih berjalan dan eksis. C. Membina. 1. Membina kekompakan. 2. Cara bicara atau berkomunikasi. 3. Iuran untuk pengumpulan kas. Saya lanjut. D. Melakukan checking net. Insya Allah nanti akan diikuti dari lokal-lokal lain, karena menurut kami yang di Lokal 3 ini sangat bermanfaat untuk checking tersebut. E. Melihat dan menginformasikan bencana dalam kurung 1033 yang bisa dijangkau dan memberikan tali kasih ala kadarnya sesuai dengan kemampuan. F. Bankom pantau arus mudik Lebaran tahun 2024. G. Membantu membagikan bantuan sosial bencana terdampak angin kencang di Rawajidul Timur dalam kurung Devasena. Mohon kesaksiannya yang dari timur, pernahkah kami melakukan itu? Oke.
H. Menjenguk saudara keluarga anggota Rapi Lokal 3 yang sakit dan memberikan tali kasih sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, keuangan. Keuangan 1 bersumber dari iuran kas dan donatur. 2 untuk pengeluaran data terlampir. Mohon izin Pak Pimpinan Rapat akan saya bacakan secara rinci. Uang keluar ke keuangan keluar. 1 transport pelantikan ke Menggala pada waktu itu sebesar Rp600.000. 2 dokumentasi pelantikan sebesar Rp600.000. Kami Lokal 3 telah mengadakan alal bihalal pada waktu itu, menghabiskan dana atau menggunakan dana Rp8.768.000. Yang keempat, melakukan hari ulang tahun penempatan frekuensi di 14.3.18.0. Kenapa? Karena kita peringati karena pada waktu itu kita bertempat di 328 berebut dengan rekan-rekan di Tanggamus, makanya kami menempati di 318 karena yang diberikan itu. 5. Pengadaan tenda Bankom sebesar 4 juta. Sebenarnya harga tenda hanya 3.800.000, yang 200 untuk lain-lain. 6. Perlengkapan Bankom, meja, bendera, umbul-umbul, banner, stiker sebesar Rp2.250.000. 7. Akomodasi Bankom pada waktu itu menghabiskan dana Rp2.750.000. Untuk ATK administrasi, cetak buku simpan pinjam dan lain-lain sebesar Rp600.000. 9. Transport bantu bagi bansos ke Depasena sebesar Rp200.000. Tali kasih korban angin kencang di Kampung Duta Yosomulyo dan Sumbersari sebesar Rp750.000. Poin kedua mengenai pengeluaran keuangan. Bantu beli antena Juliet Zulu 08 Charlie Foxtrot Whiskey. Pak Kubang diakui enggak? Diakui. Oke. Terima kasih. Sebesar Rp750.000. Selanjutnya memberikan tali kasih kepada keluarga Juliet Zulu 08 Indian Bravo Foxtrot 2 kali sebesar Rp1.300.000. Tali kasih yang kedua terkait yang sakit, keluarga Juliet Zulu 08 Indian Golf Sierra sebesar Rp500.000. 3. Pak Seto pada waktu itu ikut rapi tapi unyu-unyu terus keluar, itu sebesar Rp500.000. 4. Keluarga Juliet Zulu 08 Charlie Foxtrot Whiskey sebesar Rp500.000. 5. Keluarga Juliet Zulu 08 Bravo Mike Alpha sebesar Rp500.000.
6. Keluarga Julia Julu 08 Indian Papa Kilo sebesar Rp500.000. 7. Keluarga Julia Julu 08 Indian Golf Sera yang tentunya kita kenal dengan Pak Gelate, yang saat ini beliau tidak bisa hadir, sebesar Rp800.000. Kepada Bu Intan sebesar Rp300.000. 9. Keluarga Julia Julu 08 Alpha Mike Uniform sebesar Rp500.000. 10. Keluarga, bukan keluarga, saya sendiri, kepada saya Julia Julu 08 Indian Alpha Juliet sebesar Rp500.000. Untuk kegiatan hari ini, sewa meja, kursi, taruh, mohon maaf, bukan, ini sewa meja, kursi, taruh pada HUT frekuensi yang lalu sebesar Rp600.000. Administrasi musrok ditambah banner dan lain-lain sebesar Rp500.000. Sewa taruh dan kursi pada saat ini Rp500.000. Pengeras suara Rp500.000. Mohon maaf, 8 IPK membantu konsumsi sebesar Rp1 juta. Yang terakhir, cetak buku untuk kegiatan-kegiatan sebesar Rp225.000. Total pada periode 2022-2025 Lokal 3 bisa mengeluarkan dana sebesar Rp375.071.000. Ya, terima kasih. Itu yang bisa sampaikan tentang laporan pertanggung jawab saya selaku pengurus Lokal 3 wilayah 8 Kabupaten Tulang Bawang. Andai kata dari rekan-rekan Nabi Lokal 3 ada yang tidak pas, tidak cocok, mohon dikoreksi dan dibenahi. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Pimpinan Rapat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sini lah. Bapak Ibu sekalian, sudah kita dengar laporan pertanggungjawaban dari Ketua Pengurus Lama terhadap segala kegiatan yang telah dia laksanakan beserta pengurusnya. Selanjutnya saya mau bertanya kepada bapak-bapak ibu semua anggota Rapi Lokal 3 yang sekarang ini berjumlah ada sekitar di absen ini 47 anggota. Apakah laporan pertanggungjawaban Bapak Sri Sutanto Juliet Julu 08 Indira Alpha Julu bisa diterima? Bisa. Nggak ada sanggahan ya? Siap, enggak? Ada sanggahan? Keberatan? Nggak ada. Baik, silakan Om Aang dibacakan surat keputusan LPD Pengurus Lama. Baik, terima kasih pimpinan. Izin pimpinan dan ketua wilayah beserta rekan-rekan semua, saya akan membacakan surat keputusan dari laporan pertanggungjawaban Lokal 3.
Daftar surat ketetapan musyawarah lokal 3 tahun 2025 Organisasi Radio Antara Penduduk Indonesia Rapi Wilayah 8 Kabupaten Tulang Bawang nomor 004 titik muslok strip 03 titik 08 titik 08 titik 2025 tentang laporan kinerja pengurus lokal 3 Rapi Wilayah 8 Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Musyawarah Wilayah Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Wilayah 3 Wilayah 8 Lokal 3 Kabupaten Tulang Bawang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan laporan kinerja pengurus Organisasi Radio Antara Penduduk Indonesia Wilayah Lokal 3 Lampasa Bakti 2025-2027. Kesatu, musyawarah lokal 3 Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Wilayah 8 Kabupaten Tulang Bawang. Kedua, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tulang Bawang pada tanggal 8 Februari 2025. Pimpinan sidang tetap musyawarah lokal 3 Rapi Wilayah 8 Kabupaten Tulang Bawang. Nama Ivo Midiwanto Juliet Julu 08 Indian Victor Oscar sebagai ketua. 2. Sarwani Juliet Julu 08 Indian Mike Rameo sebagai sekretaris. 3. Suyanto Juliet Julu 08 Indian Bravo Foxtrot sebagai anggota dicap dan ditandatangani. Demikian keputusan ini agar dapat ditaati. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sekretaris. Selanjutnya Bapak Ibu semua, rekan-rekan lokal 3, kita memasuki sesi sidang berikutnya, yaitu bahasanya rapat komisi-komisi. Jadi Bapak Ibu, rapat komisi ini sebenarnya isinya kita berembuk semua, lokal 3 ini berembuk mengatur rencana apa yang harus dilaksanakan oleh pengurus baru nanti. Kalau bahasa negaranya itu GBHN, garis besar haluan negara. Kalau di Rapi itu garis besar haluan organisasi lokal. Jadi nanti pengurus baru ini yang nanti kita lantik dan kita bentuk sama ketuanya, mereka itu punya tanggung jawab tugas. Apa aja tugas mereka nanti, apa aja nanti yang bapak-bapak ibu perintahkan harus dilaksanakan oleh pengurus baru nanti. Misalnya Bapak Ibu, nanti kita usulan satu-satu, nanti biar dicatat oleh Pak Sekretaris maunya apa seluruh anggota ini. Misalnya pengurus baru harus merekrut anggota lokal 3, harus merekrut anggota-anggota muda. Karena jujur Bapak Ibu, anggota Rapi kita ini anggota Rapi yang sepuh-sepuh semua. Maka saya tidak menyalahkan kalau semakin hari kita ini semakin susut anggotanya. Karena apa? Kita dimakan umur Pak. Dimakan umur, dimakan ajal. Banyak tadi saya dengar dari Bapak Punto tadi, tali asih meninggalnya kawan-kawan kita. Dan itu kalau di Tulang Bawang ini udah banyak Pak. Jadi anggota kita ini semakin menyusut. Karena apa? Hampir semua pengurus lalai untuk merekrut anggota-anggota baru. Pak Payung, siapa sih sasaran kita? Termasuk di SMA itu anak-anak pramuka itu aset Pak. Rekan-rekan kita yang sudah berpulang itu seharusnya menjadi tanggung jawab pengurus lokal untuk mendatangin putra-putrinya untuk mereka menjadi kader baru kita. Karena kita ini nggak akan ada yang bisa bertahan seumur hidup.
Kalau kita lupa untuk mengkader yang muda-muda, nanti nasib kita kayak Jepang. Jepang itu krisis Pak, pemuda-pemuda. Karena apa? Banyak wanita-wanita di Jepang nggak mau nikah, nggak mau punya anak. Akhirnya apa? Negaranya krisis. Rapi bisa kalau seandainya pengurus lokal ini lalai untuk merekrut, ngajak anak-anak kita yang muda-muda dalam semangat yang Pak Lurah. Rapi ini manut Pak. Saya harap nanti ke depan Pak Lurah adalah bagian dari saudara kami, dulur kami di anggota Rapi ini. Yakin Pak, ini kawan-kawan Rapi ini siap mendukung Bapak, karena kami di Rapi ini punya filsafat Jerman Pak. Roji robeh tiji tipe saro siji saro kabeh mati siji mati kabeh. Itu prinsip kami Pak. Jadi kenapa kami organisasi Rapi ini bisa kuat dari tahun 80-an kita mulai dibentuk ya daripada Bunto sampai sekarang ini lokal 3 luar biasa ini. Mudah-mudahan arisannya jadi koperasi nanti, bantu oleh Pak Ketua kita, biar legal kita memungut biaya, kemudian bisa bangun usaha. Jadi nggak usah ngarepin lagi Pemda yang lagi krisis keuangan itu. Modal kalian cukup. Jadi Pak Lurah dapat kami laporkan bahwa kami ini banyak Pak, dan kami siap mendukung semua program desa, program kecamatan, program libatkan saja kawan-kawan ini, mereka pasti manut. Dan yakinlah Bapak akan menambah saudara, karena ada lagi filsafat dari Inggris di Rapi ini Pak Lurah. Ajining diri ono ing lati, ajining rogo ene ing busono, segening menungso ono ing akehe bolo. Translate pakai Google yang bukan orang Inggris. Jadi filsafat Jawa ini yang Inggris yang sudah diambil sama orang Jawa ini bagus. Nggak ada Pak satu orang pun kalau Bapak sudah pakai baju rapi, Bapak jalan eneng preman yang perapatan wani gebukin jenengan walaupun awake cilik. Karena apa? Ojo diganggu, bolone oke remuk kamu. Karena kami keroyokan Pak kalau ada masalah. Iya, kami itu kayak hujan kalau datang rombongan. Bukan petir Pak, kalau petir tunggal tapi ngancur nih. Kalau kami itu keroyokan tapi menyejukkan. Ganggu aja satu anggota Rapi yang nggak salah, selesai dia. Artinya begitu kami memang menghidupkan di situ. Jadi sampai Pak Lurah itu nggak tahu organisasi Rapi itu tega sekali kau Pak Punto dan Pak. Begitu kejamnya kalian sama Pak Lurah. Ya, saya rasa Pak Lurah tidak ada yang sia-sia kalau kita nambah dulur. Yakinlah saya malah mengharap nanti lokal 4, lokal 3-nya akan menjadi salah satu percontohan Rapi nasional. Indonesia menjadi kampung Rapi. Bantu Pak Lurah, jangan takut-takut. Anda punya dana desa dan ini juga adalah masyarakat desa. Ya, kalau memang ada untuk itu, loh iya Pak, boleh Pak ya. Ketua kami, ketua wilayah kita ini ketua kepala Bapeda Pak. Dia tulang bawang mau bagus jalannya, mau dapat apa, tulisan beliau. Cuma beliau lagi merangsang kita untuk belajar mandiri, nggak usah terlalu merepotkan. Ya, artinya kalau nggak bisa ya terpaksa beliau ngasih. Iya, tapi berjuang dulu maksudnya Pak Ketua Wilayah tadi. Ya, yang ada lihat potensi kita bangun usaha, ya. Besarkan. Saya rasa itu Pak Lurah sekilas nanti ngobrol-ngobrol Pak Punto diajak ngobrol, kita banyakin saudara. Ya, salah satunya di rapat komisi ini saya ingin mendengar dari kawan-kawan kira-kira apa saja yang diusulkan untuk menjadi kerjaan pengurus baru. Ada yang mau menyampaikan usulan? Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya nama asli Murdianto, panggilan Leo, Julo 08 Indian Kilo 5. Pak Diki Hermawan ya? Surahman. Lupa. Ya, namanya lupa. Julo 08 Charlie Hotel Quebec kalau nggak salah ya. Yang saya hormati Bapak Ivo Miduanto, juga Julo 08 Indian Victoria Oscar yang saya hormati. Ya, saya dari lokal 4 memang tidak ada hak suara apapun dalam penentuan kebijakan menentukan pengurus lokal 3. Namun tadi diberikan kesempatan untuk barangkali memberikan masukan lah ya. Saya
beberapa tahun menjalani kegiatan di lokal. Kebetulan kemarin sudah ada pergantian pengurus Pak Payung sebagai regenerasi berikutnya. Jadi yang kami rasakan ada beberapa kegiatan kebencanaan. Contohnya ada puting beliung, ada banjir dan sebagainya. Kami tidak ada struktur berjenjang untuk melaporkan pada pengurus. Ini yang mungkin perlu direspon. Barangkali nanti kalau kami bekerja di lokasi mendapatkan suatu kabar yang harus disampaikan kepada siapa, meneruskan pada siapa. Andaikan nanti ada turun bantuan bagaimana? Kalau kami dilibatkan tentu kita harus tahu. Setelah kita laporkan, mungkin dari dinas atau pemerintah yang menurunkan bantuan itu, jika kami dilibatkan kami harus tahu. Setidaknya kami lebih awal memberikan laporan. Harapannya mereka mendapat apresiasi di tengah masyarakat dalam pekerjaan. Jadi membantu bencana alam, musibah apapun, kita tampil di depan melaporkan pada pengurus yang berjenjang, baik secara organisasi rapi maupun secara kepemerintahan. Nanti kita ada legal formalnya dalam tugas. Insya Allah masyarakat akan lebih bangga melihat kita dalam proses pekerjaan rapi, sosial tapi sesuai dengan sasaran. Jadi betul-betul bekerja sama yang nampak terhadap pemerintah. Terus mengenai keamanan, barangkali kita ini juga belum terlalu dekat dengan jajaran keamanan, baik kepolisian maupun Koramil. Jadi nanti bagaimana solusinya pendekatan kita sebagai anggota rapi terhadap mereka. Jadi supaya kita ini bertugas di lapangan tidak canggung. Harapannya dari wilayah ada panduan dan instruksi bagaimana kerja kita, supaya kita betul-betul nampak sosialnya di masyarakat. Mungkin yang banyak diperhatikan adalah kerja sosial dalam kebencanaan dan Kamtibmas. Itu saja yang saya soroti. Jadi nanti mudah-mudahan ini menjadi perhatian pengurus wilayah bagaimana untuk meneruskan hal ini. Jadi supaya kami bertindak di lapangan tidak ada keraguan-raguan. Barangkali nanti ini juga ada kawan-kawan yang tugas di lapangan seperti Bankom dan sebagainya butuh seragam yang tidak dimiliki oleh semua orang barangkali, karena itu harus dipakai pada saat-saat bertugas. Barangkali ini perlu pemikiran dari wilayah. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peninjau dari lokal 4, mantan ketua lokal 4 Om Liu mengusulkan kita harus ini, Om Ang ini lebih ke kita ini sepertinya Pak Ketua, bahwa mereka ini ingin dijelaskan tentang jenjang laporan. Jenjang laporan ini maksudnya koordinasi ya Om Leo ya, baik itu kalau ada misalnya di pemerintah kabupaten ada program-program bantuan yang turun ke bawah, mengharapkan nanti kita pengurus wilayah bisa menginstruksikan agar melibatkan anggota rapi. Nah, dan itu juga Pak Lurah mungkin juga menggalakkan koordinasi juga dengan aparat desa. Nah, ini kebetulan saya mantep ini lokal 3 ini, ketuanya Pak Punto, panitianya Pak Diminut yang pintar bener tadi, tambah Pak Lurahnya yang punya semangat untuk bergabung. Ini kalau nggak luar biasa, lokal 3 ini kebangetan. Saya harap nanti Pak Lurah kalau ada kegiatan-kegiatan apa untuk masyarakat, Bapak punya anggota rapi, organisasi dulur-dulur Bapak juga minta tolong dilibatkan. Kalau ada kegiatan Isra Mi'raj, apapun upacara 17-an yang melibatkan ini ada anggota kita, termasuk bantuan-bantuan gitu maksudnya ya. Apakah usulan dari saudara Liu bisa diterima untuk rapat kerja apa? Pengurus lokal 3? Bisa? Ya itu, termasuk ini koordinasinya ke menggalakkan checking net ini kayaknya Pak. Kayaknya checking net ini harus dihidupkan oleh pengurus baru nanti. Yang lain, dari anggota yang lain, ada usulan lain? Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Hidayat, biasa disapa Mang Ujang di udara Pak, dengan kolsen Julu 08 Alfa Megolok. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk sekedar menyampaikan usulan ataupun saran. Dalam hal ini tidak banyak yang akan saya sampaikan. Anggota rapi ini
masih terhitung sedikit Pak. Jadi dalam perekrutan itu memang banyak sekali kendala, dan itu adalah salah satu bagian dari tantangan daripada ketua lokal yang lama dan selanjutnya mungkin bahkan kedepannya juga akan seperti itu. Jadi karena kan itu tadi seiring perkembangan zaman yang muda-muda ini banyak yang kurang begitu memahami tentang komunikasi menggunakan 2 meter band. Yang kedua, di sini saya mengharapkan ataupun sekedar bertanya kepada Bapak dari Ketua Wilayah terkait daripada rekan-rekan anggota RAPI ini tidak semuanya memiliki kulsen 1028 istilahnya bahasa kodetennya. Jadi dalam proses mendapatkan kulsen ini kami berharap memohon penjelasan secara rinci berapa yang seharusnya kami keluarkan untuk proses pembuatan KTA daripada pulsa tersebut hingga sampai ke tangan kami sebagai anggota. Jadi mohon ini dijelaskan sejelas-jelasnya agar bisa diketahui oleh semua rekan-rekan biar tidak ada simpang siur. Ketiga, ya sesuai alurnya dari bawah sampai ke Kominfo sana. Kemudian yang ketiga mengenai checking net, perlu saya sampaikan di lokal 3 ini checking net ini tidak mati, setiap per Kamis, malam Kamis selalu ada. Nah, menambahi daripada yang menjadi saran dan usulan Bapak Leo dari lokal 4 tadi, untuk sistem pelaporan kami memang betul. Artinya dalam wadahnya masih samar. Jadi mohon diberikan link-link tersendiri untuk sebagai pelaporan apabila terjadi 10.33 ataupun bencana. Ini mohon kejelaskan, mungkin dari wilayah bisa membuatkan satu link ke instansi aparat ataupun bagian daripada yang membidangi apabila terjadi suatu bencana tersebut. Kira-kira saya itu aja Pak yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Om Ujang atas usulannya. Pertama, usulan Om Ujang itu tentang kolsen. Nah, tadi ini biar saya jawab. Salah satu tanggung jawab pengurus baru nanti sesuai dengan permintaan Bapak Ketua, maka pengurus baru nanti harus mendata ulang seluruh anggotanya Pak, baik yang naik berapo maupun yang sudah punya kolsen. Selain juga tadi mereka merekrut anggota baru, mendata ulang Serikandi ini juga Pak De Punto itu harus didata lagi ya. Mereka harus punya kolsen. Karena apa? Pada saat kita berkendara keluar daerah, kita menggunakan pesawat masuk ke daerah Palembang atau lagi ke Jawa, begitu kita mencet pesawat ngobrol sama kawan-kawan di jalan, itu kalau kita nyebutin kolsen tapi kita nggak make berapa Pak, belum punya kolsen, mereka males ngeladenin kita. Anggota RAPI punya pesawat kok kolsen aja nggak, itu sedangkan itu SIM dan kayak gitu. Kolsen penting. Nah untuk itu tadi Om Ujang, salah satu yang kami tunggu baik dari lokal 1, 2, 3 dan 4 itu adalah datanya mana seluruh anggota-anggota ini yang belum punya kolsen, yang kolsen mati, data dulu. Kumpulkan ke Om Aang wilayah, nanti Bapak Ketua kita Om Diki yang akan berjuang. Jujur aja tahun kemarin kita sempat karena kita lagi mau musda, makanya kita cuma dimintain berapa 60.000 ya Om ya, promosi dari ketua daerah. Kalau kembali normal 450. Nah ketua kita Om Diki nanti akan berjuang bernegosiasi, minta keringanan. Ngapain 460? Kalau bisa ya kembali kayak kemarin lah 100.000 kolsen yang mati kan gitu. Tapi kita bukan janjinya nanti jadi 100.000. Ketua kita akan berjuang, tapi yang penting datanya dimasukin dulu oleh pengurus ini Om Ujang. Siapa yang mati, siapa yang masih hidup sebentar lagi, siapa yang anggota baru termasuk Pak Lurah, buatin kolsen. Kalau dia mau menggabung dengan aparat-aparat desa yang buatin kolsen, nanti diusulkan, kita cari nanti Pak Ketua kita yang akan negosiasi sama ketum ya Pak Ketua ya. Ketua minta untuk tulang bawang diringan-ringankan, kalau bisa digratiskan. Pimpinan izin untuk membacakan SK dari Ketua Wilayah ya dalam acara Musrok. Surat keputusan Musyawarah Lokal 3
Radio Antara Penduduk Indonesia nomor 005 strip Muslok strip 03.08.02.25 tentang penetapan Ketua Terpilih Lokal 3 Radio Antara Penduduk Indonesia Wilayah 8 Kabupaten Tulang Bawang masa bakti 2025-2027, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan kesatu Musyawarah Lokal 3 Radio Antara Penduduk Indonesia sebagai Ketua Lokal 3 terpilih masa bakti 2025-2027 Saudara Sri Sutanto Juliet Julu 08 Indian Alpha Juliet. Kedua, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tulang Bawang pada tanggal 8 Februari 2025. Ketua Rapi Wilayah 8 Kabupaten Tulang Bawang Diki Surahman SE Juliet Julu 08 Charlie Hotel Quebec dengan nomor NIA 080824778956 dicap dan ditandatangani. Sekretaris Sarwani Juliet Julu 08 Indian Mike Romeo NIA 0818062283 dicap dan ditandatangani. Terima kasih. Oke, udah. Sekarang sini. Katakan tuh. Gimana nih ngasihnya? Ya. Ini ya. Ya. Ya, tepuk tangan. Baik. Wabarakatuh fi rizqina wa tabatan qabla al-madina rahmatan indal madina jatan min nari wal afwa Allahumma bihaqqi ismika al-azam bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Allah ta'ala bal jamil alamin ana fi tafsir baligh wa innaka ala kulli shay'in asahuko wa nunazzilu min al-qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin.